Oke, hai semua, testing, testing. Oke, hai semua, selamat datang kepada webinar yang dibawa khas oleh IC.com. Hari ini kita akan mengadakan sesi live analysis hari ini 28 hari bulan Julai, oke? So, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya di chat box, boleh tolong type di chat box supaya saya tahu kalau semua boleh nampak, semua boleh dengar suara saya, dan semua terang. Oke, kalau semua oke, saya akan terus dengan webinar kita pada hari ini ya. Oke, so sebelum saya bermula dengan sesi live analysis, kita mesti eh, membuat penafian di sini terlebih dahulu. So, apa yang saya kongsi di webinar hari ini, oke, hanya semata-mata untuk tujuan pendidikan sahaja ya. Saya bukan di sini untuk bagi kamu apa-apa signal untuk masuk ke luar market, walaupun kita akan kepada live chart dan saya akan tunjuk analisis saya. Tolong jangan copy analisis saya bulat-bulat ya. Saya hanya tunjuk cara saya membuat analisis. Ini bukan untuk kamu ikut bulat-bulat. Oke? Selain itu, tolong jaga-jaga bila kamu masuk dan keluar market. Market itu akan bergerak dengan cepat dan ada kemungkinan besar kamu akan eh, mendapat rugi yang lebih banyak daripada yang kamu sanggup hilang. Ya, oke. So tolong jaga ya. Saya akan stay di sini untuk beberapa menit supaya kamu boleh baca eh, penafian di sini dan kita akan teruslah ya.
Oke, baiklah semua. Mari kita teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya yang masih tidak kenal dengan saya. Nama saya Kes, kamu boleh panggil saya uh, Cassandra, sorry. Nama saya Cassandra, kamu boleh panggil saya Kes sahaja, lebih senang diingat lah ya. Oke, so saya seorang penganalisa um, investment, oke. Dan saya seorang prop trader. Oke, yang tidak paham maksud saya sebagai seorang prop trader. Oke, saya telah diberi funding daripada beberapa syarikat untuk buat trading untuk diorang lah ya. Sebab saya saya telah tunjuk saya punya profit konsisten bulan ke bulan dalam lebih kurang 6 sampai 10% peratus. Oke, so semua oke lah di sini. Kalau kamu ada apa-apa soalan tentang trading, technical analysis, fundamental analysis, macroeconomy, boleh tanya di chat box dan saya akan usahakan untuk jawabkan kamu. Selain itu, saya juga seorang investment analyst dari Everest Fortune Group yang berduduk di Singapura. Kita sebuah firma penyelidikan yang telah diiktiraf sebagai finalis untuk Best Forex dan Best Equity Research untuk beberapa tahun. Oke, kami punya tim di sini bertanggung jawab untuk mencari setup, untuk membuat forecast, untuk membuat backtesting, dan memahami pergerakan di atas market. Oke? So, jangan malu-malu tanya di chat box kalau ada apa-apa soalan. Agenda kita pada hari ini adalah untuk memahami cheat sheet checklist dan lepas itu bermula dengan sesi live analysis di atas carta. Baiklah, ini adalah cheat sheet checklist yang kita biasa pakai untuk membuat analisis di carta. Yang pertama di sini saya akan buat explanation di sini. Oke, so cheat sheet checklist ini, oke, akan membantu seorang trader yang mencari trending trades, oke, trade yang bergerak di dalam trend. Sebentar ya, di mana sudah saya punya pen, oke? Maksudnya dia mesti bergerak di dalam downtrend atau di dalam uptrend. Itu adalah kriteria yang perlu ada supaya saya boleh pakai cheat sheet di sinilah, oke? Oke, so kalau saya sudah dapat trend di sini, walaupun adakah downtrend atau uptrend, saya punya kerja seterusnya adalah untuk memakai trend line atau channel untuk mencari trend di atas carta. Lepas itu untuk keluarkan tahap-tahap horizontal, untuk cari saya punya entry, saya punya stop loss, saya punya take profit. Selain itu, saya akan keluarkan, bukan keluarkan, tapi tengok kalau ada apa-apa carta pattern supaya saya boleh buat analisis di atas carta wedges kah, triangle, double top, double bottom, apa-apa death on golden cross, apa-apa natural moving average, stochastics RNI, dan apa-apa korelasi di atas carta yang akan membantu saya membuat analisis yang lebih accurate. Oke, kalau semua ini sudah siap, saya akan tak paham kalau saya akan masuk untuk reversal atau breakout. Oke, so itu sahaja senang dipaham ya. Saya akan clear semua di sini supaya kamu buat screenshot di sini lah ya.
Oke, mari kita teruskan kepada live chart. Sebentar ya, saya akan keluarkan live charts. Terima kasih daripada IC.com. Sebentar ya semua. Tolong bagi saya 1 menit lah. Sorry. Oke, sebentar ya semua. Kita akan bermula. Oke, nampaknya minggu lalu apa-apa analisis yang dibuat tidak menjadi ya. Sebentar ya, saya keluarkan. Hmm? Oh, sorry. Sebentar ya semua.
Testing, testing. Oke, hai semua. Sorry, I tak perasan I tak perasan saya punya kamera sama um, audio off. So, did you guys, kamu nampak saya bergerak mouse di sini buat analisis, tapi saya tidak bercakap. Saya baru nampak seorang bagi tahu di dalam chat box ya. Oke, so kita bermula dengan XAU USD terlebih dahulu. Apa yang saya nampak di sini dalam time frame yang lebih kecil yaitu H4, time frame H4 ialah, bentar ya, testing. Oke, apa yang saya nampak di sini adalah em, mungkin ada ke market merasa bingung, oke, sebab nampaknya goal ini sudah sampai zone support di sini, oke. Ini bukan support yang kuat ya, but I mean it is what it is sebab goal ini memang tidak ada zone support yang kuat um, bila dia tarik balik sebab dia biasa bergerak di dalam uptrend. So dia punya uptrend support kamu nampak di sini kalau swing high-nya memang ketara, ya. Swing high dia memang ketara. Apabila ada swing high memang nampak ketara. Tapi bila ada swing low, walaupun kita boleh nampak di sini ada swing low, tapi dia tidak confident, tidak ketara, oke? Berbanding kepada swing high. Okay, so the only support yang saya nampak di sini adalah di sini. Uh, Sekarang harga sudah sampai kepada support di sana. So soalannya adalah, adakah harga mau terus turun? Oh, adakah dia akan pusing balik sudah? Okay. So because sure guys. Okay, because testing testing semua boleh dengar ya. Kita fokus kepada time frame yang kecil sebab saya seorang swing trader. Swing tradernya maksudnya uh, biasa saya punya trade akan last selama 1 minggu lah. Oke, beberapa hari kepada 1 minggu. So untuk swing trading ini saya nampak di sini saya tengok di time frame H4 daripada 22 Jun all the way sampai ke sekarang. Oke, sekarang sudah 28 Julai ya. Dia lebih 1 bulan sudah. Harga memang hanya bergerak sideways. Nampak? Nampak harga hanya bergerak sideways. So memang susah untuk masuk kepada apa-apa analisis sebab ingat ya, ini adalah cheat sheet checklist yang kita pakai tadi kan. Oke, cheat sheet checklist ini hanya boleh dipakai bila market trending. Oke, bila market trending. Kalau market tidak trending, kalau market bergerak sideways atau ranging, ini cheat sheet checklist di sini tidak boleh dipakai sudah sebab ya memang tidak boleh dipakai sudahlah ya.
Oke, sebab ini hanya untuk ranging markets. Oke, sebentar ya. Oke, therefore, oleh itu, saya punya fokus di sini hanya ini saja yang saya boleh buat analisis. Oke, analisis saya hanya kalau harga bergerak sampai kepada zone support di sini atau zone resistance ini, saya mungkin akan consider masuk dengan entry buy atau sell. Mungkin lah ya. Oke, but um, untuk saya memang tidak akan masuk atau keluar lah sebab saya seorang trend trader. Oke, saya seorang trend trader. Jadi kalau market tidak trending, susah untuk masuk ya. Susah untuk masuk. Oke, tapi just take note, take note, harga fokusnya sekarang adalah harga akan terus bergerak di kotak merah di sini, yaitu resistance di sini, dan di kotak hijau, yaitu support di sini. Kalau harga sampai ke kotak merah, ada kemungkinan yang boleh masuk dengan entry sell. Kalau masuk kepada zone hijau di sana, ada kemungkinan boleh masuk dengan entry buy. Oke, tolong ingat ya, ini hanya kemungkinan. Oke, sebab it is quite dangerous. Dia memang bahaya untuk masuk dalam market yang tidak bertrending. Oke? Yang tidak ada trend. Memang bahaya. Oke, mari kita masuk kepada EUR. Sebentar ya. Oke, kita coba tengok EUR-USD. EUR-USD ini, sorry, tadi saya sudah buat kan like a short analysis, oke, tapi kamu tidak dengar sebab audio saya tidak dibuka, oke. Oke, apa yang saya nampak di sini? Oke, setiap minggu kami masuk kepada setiap 2 minggu. Oke, setiap alternate week that we come in. Oke, EUR-USD ini memang tengah bergerak di dalam downtrend. Oke, tidak ada apa yang membingungkan di sini. Dia memang bergerak di dalam downtrend. Oke, so sekarang ini saya punya fokus adalah untuk mencari entry untuk sell. Oke, saya punya fokus adalah untuk mencari entry sell. Tapi di sini nampaknya hanya boleh cari entry breakout. Oke, hanya boleh cari entry breakout. Ini adalah yang zone hijau ini adalah support yang pertama, ini adalah support yang kedua. Oke, so saya punya fokus adalah bentar ya.
Testing, testing. Oke, ini adalah analisis saya untuk URUSD. Oke, saya punya fokus memang harga akan menurun. Oke, itu fokus saya. There's nothing that change. Saya punya bias adalah harga akan menurun. The only difference is, adakah harga akan menurun dari sini, dia akan buat terus turun dari sini, buat breakout di sini, atau breakout di sini, atau dia akan tarik balik, lepas itu masuk terus dengan continuation. Oke, fokus saya untuk sekarang adalah scenario A, but there is still a possibility that scenario B will happen. Oke, oke, mari kita terus dengan Ethereum. I know, nampaknya Ethereum dalam uptrend ya, but on the short term, but actually on the long term dia dalam downtrend. Nice breakout. Okay. Okay. Apa? I think I'm gonna call for a sell as well. Okay. I'm gonna go for a sell. I know nampaknya Ethereum dalam uptrend. Yes, I know, but on the longer time frame, it's actually still in a downtrend. Okay, so
Kalau dia datang ke sini sekali lagi, yes, this will be my entry for the cell. If not, then a breakout. Okay, if not, then a breakout. Okay, so kalau dia masuk dengan breakout, saya punya analisis memang tidak bagus lah ya. Oke, sebab breakout di sini dia punya next zone di sini saja. So dia punya risk reward memang tidak bagus. Oke, or alternatively sampai ke sini. Oke, so itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi minggu depan lah ya. Oke. Terima kasih semua. Kalau ada apa-apa, soalan tanya di dalam chat box.